Sore Pak, perkenalkan nama saya Pramuka Orang dengan NIM 2624033. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case. Di use case ini pertama ada aktor mewakili peran atau subjek berinteraksi langsung dengan sistem OJS. Terdapat aktor utama atau pertama itu author atau penulis, pengguna eksternal yang mengirim naskah karya ilmiah. Kedua, editor, pengelola jurnal yang mengatur proses penyaringan, peninjauan hingga penerbitan naskah. Ketiga ada reviewer atau mitra bestari, pakar sejawat yang meninjau kualitas isi naskah. Dan yang keempat admin OJS, administrator yang bertanggung jawab atas konfigurasi teknis dan pemeliharaan. Pertama itu ada use case atau fungsionalitas sistem. Use case melambangkan fungsi atau fitur utama yang disediakan oleh sistem. Yang pertama ada registrasi akun atau login, itu adalah akses awal sistem. Yang kedua ada submit artikel atau pengunggahan naskah oleh author. Ketiga ada kelola artikel atau pemeriksaan awal dan manajemen artikel oleh editor. Keempat ada review artikel, penilaian substansi oleh reviewer. Yang kelima revisi artikel atau perbaikan naskah berdasarkan catatan review oleh author. Keenam itu publikasi artikel, penerbitan artikel final ke web oleh editor. Yang terakhir, kelola sistem, pengatur teknis global atau admin. Hubungan aktor ke use case garis lurus menunjukkan bahwa aktor tersebut memiliki hak akses atau peran untuk mengeksekusi fitur tersebut. Contohnya, aktor outdoor dihubungkan ke use case submit artikel dan revisi artikel. Ada relasi atau include, ini contohnya use case submit artikel, kelola artikel, review artikel sama publikasi artikel semuanya memiliki relasi atau include ke use case login. Ini berarti aktor wajib melakukan login terlebih dahulu sebelum mereka bisa mengeksekusi fitur-fitur utama tersebut. Relasi extend atau conditional atau optional. Contohnya use case kelola artikel bisa memiliki extend ke reject artikel. Fungsi reject hanya akan berjalan jika editor memutuskan naskah tersebut tidak layak di tahap pemeriksaan awal. Ya, kita masuk ke activity diagram. Pertama registrasi akun atau author dan editor. Pengguna membuka laman registrasi OJS, pengguna mengisi berformulir data diri seperti nama, email, afiliasi, instansi, dan password. Sistem memvalidasi data jika lengkap akun berhasil dibuat dan disimpan ke database. Masuk ke login atau semua aktor memasuki username dan password. Sistem memverifikasi kecocokan data kredensial. Jika valid, sistem mengarahkan aktor ke dashboard utama sesuai dengan hak akses masing-masing seperti outdoor, editor, reviewer, dan admin. Alur bisnis ini inti yang melibatkan interaksi berantakan antara outdoor, editor, dan reviewer. Tahap pertama itu submission atau pengajuan. Aktor atau outdoor atau penulis. Pertama, outdoor masuk ke menu new submission. Yang kedua, outdoor menyetujui submission checklist dan mengisi metadata artikel atau judul, abstrak, kata kunci, dan daftar pustaka. Ketiga, outdoor mengubah file artikel naskah atau manuskrip. Keempat, outdoor melakukan konfirmasi akhir untuk mengirim naskah. Kelima, sistem mengirim notifikasi bahwa artikel berhasil diajukan. Kedua, initial review dan assessment atau pemeriksaan awal. Editor menerima notifikasi adanya artikel baru masuk. Editor mengelola artikel dengan memeriksa kesesuaian format dan fokus jurnal atau initial check. Dan di session, jika tidak layak, editor menolak artikel tersebut atau deadline dan proses selesai. Jika layak, editor memilih dan menunjuk satu atau lebih reviewer yang kompeten dibandingkan di bidangnya untuk meninjau artikel. Tahap ketiga itu
Ini penilaian mitra bestari. Reviewer menerima permintaan peninjauan dari editor. Reviewer mengunduh berkas artikel dan membaca. Reviewer melakukan evaluasi objektif terhadap kualitas konten naskah. Reviewer mengisi form penilaian, memberikan catatan atau komentar, dan memberikan rekomendasi keputusan. Contohnya seperti exam, revision requirement, and deadline. Reviewer mengirimkan hasil rekomendasi tersebut kembali ke editor. Tahap keempat itu ada revision atau perbaikan naskah. Pertama, editor melihat hasil rekomendasi reviewer dan meneruskan kepada author. Author mengunduh catatan revisi tersebut. Author melakukan perbaikan naskah secara offline. Author mengunggah kembali berkas revisi terbaru ke dalam sistem. Editor menerima naskah revisi tersebut untuk diperiksa kembali. Ada production publication atau penerbitan. Yang pertama itu, setelah artikel dinilai siap dan final, editor menyetujui artikel tersebut untuk diterbitkan. Kedua, editor masuk ke tahap produksi, mengatur tata letak, menyuntingan akhir, dan membuat file PDF final. Editor menjadwalkan artikel tersebut ke dalam volume dan nomor isu jurnal yang dituju. Editor melakukan aksi publikasi artikel, sistem memperbarui halaman website sehingga artikel tersebut dapat dibaca dan diunduh oleh publik umum. Alur aktivitas kelola sistem yang pertama itu admin OJS. Admin masuk ke panel administrasi sistem. Kedua, admin mengonfirmasi pengaturan situs jurnal, misalnya mengubah tampilan banner atau mengaktifkan plugin. Admin mengelola akun pengguna seperti membuat peran atau role baru untuk editor baru atau mengatasi kendala akun pengguna lain. Dan terakhir, admin menyimpan konfigurasi dan sistem menerapkan perubahan secara global. Kita masuk ke sequence atau proses pengajuan artikel. Aktor utama atau author atau penulis, komponen sistem ada halaman dashboard, kontrol pengajuan atau submit controller, dan database jurnal. Alur interaksi yang pertama, author mengakses ke halaman dashboard dan memilih menu new submission. Kedua, halaman dashboard kemudian menampilkan form pengisian metadata dan unggah berkas author. Ketiga, author menginput metadata atau judul atau dalam abstrak serta mengunggah file artikel lalu menekan tombol submit. Berikutnya, halaman dashboard meneruskan data tersebut ke kontrol pengajuan untuk divalidasi. Yang selanjutnya, setelah lolos validasi, kontrol pengajuan mengirim perintah insert data ke database jurnal untuk menyimpan artikel tersebut. Database jurnal memberikan respon sukses kembali ke kontrol pengajuan. Dan yang terakhir, sistem menampilkan pesan submission successful di layar outdoor. Kedua, sequence proses penunjukan reviewer atau kelola artikel. Pertama, aktor utama, editor. Komponen sistem ada halaman editor, kontrol artikel atau artikel controller, dan database jurnal. Editor membuka halaman editor dan melihat daftar artikel masuk. Setelah data tampil, editor memilih salah satu artikel yang layak dan menekan tombol Essence Reviewer. Editor memilih nama reviewer yang sesuai dari daftar disediakan sistem. Halaman editor mengirim data penunjukan tersebut ke kontrol artikel. Kontrol artikel memperbarui status artikel di database jurnal menjadi under review, sekaligus mengaitkan ID reviewer ke artikel tersebut. Sistem otomatis mengirim email notifikasi kepada review terkait. Ada sequence atau peninjauan jurnal. Aktor utama itu ada reviewer, komponen sistem, halaman reviewer, control reviewer atau reviewer controller, dan database jurnal.
Pertama, reviewer melakukan login dan masuk ke halaman reviewer untuk melihat tugas peninjauan. Yang kedua, reviewer mengunduh file naskah yang disediakan oleh sistem. Setelah memeriksa naskah secara offline, reviewer kembali ke sistem untuk mengisi forum penilaian dan memberikan rekomendasi, misalnya review request. Reviewer menekan tombol submit review. Berikutnya, halaman reviewer meneruskan hasil penilaian ke control review. Control review menyimpan data, rekomendasi, dan komentar tersebut ke dalam data jurnal. Control review menyimpan data rekomendasi dan komentar tersebut ke dalam data jurnal. Status artikel di database berubah dan sistem mengirim notifikasi kepada editor bahwa proses review telah selesai. Sequence penerbitan, ada aktor utama yaitu editor, kemudian sistem sama dengan halaman produksi, control publication, and publish controller, dan database jurnal. Pertama, setelah menerima naskah yang sudah direvisi, editor masuk ke halaman produksi. Editor menentukan nomor volume dan isu atau edisi penempatan artikel tersebut. Editor mengunggah file PDF final atau GLE dan menekan tombol publish issue. Halaman produksi mengirimkan instruksi penerbitan ke kontrol publikasi. Kontrol publikasi mengunggah status artikel di database jurnal menjadi published dan mengeset tanggal terbitnya. Data jurnal mengonfirmasi bahwa data berhasil diperbarui. Sistem secara otomatis memperbarui halaman depan portal OJS sehingga artikel tersebut kini berstatus open access dan bisa diakses oleh publik. Komponen utama dalam kelas diagram OJS, kelas pengguna dan hak akses atau user management. Ada kelas user, kelas induk yang menyimpan informasi dasar semua pengguna. Pertama ada attribute, ID user, username, password, nama lengkap, email. Metodenya itu login, logout, update profil. Kelas atau outdoor, editor, reviewer, admin, dan kelas-kelas spesifik yang mewarisi sifat dan kelas user namun memiliki fungsi khusus. Outdoor memiliki fungsi submit artikel, revisi artikel. Kalau editor memiliki fungsi access reviewer dan publish artikel. Kalau reviewer memiliki fungsi kirim rekomendasi. Kelas manajemen konten, kelas artikel atau submission, pusat data dari naskah yang diajukan. Atributnya itu ada ID artikel, jurnal, abstrak, keyboard, file naskah, dan status. Misalnya submission, under review, dan publish. Metode ada update status, get me data. Kelas ada review menyimpan rekam jejak proses peninjauan. Atribut ID review, catatan reviewer, file komentar, rekomendasi keputusan, tanggal review. Kelas isu wadah untuk mengelompokkan artikel yang siap terbit. Atributnya ada ID isu, volume, nomor, tahun terbit, status publish. Ada hubungan antara kelas, generalisasi atau pewarisan. Hubungan dari outdoor, editor, dan reviewer ke kelas user. Ini berarti semua aktor adalah seorang user dan mewarisi fungsi login yang sama. Ada asosiasi atau hubungan biasa, outdoor dengan artikel, satu ke banyak atau one to many. Satu orang outdoor bisa mengajukan bahwa banyak artikel ke dalam sistem. Editor dengan artikel, editor mengolah banyak artikel dan satu artikel dikontrol oleh editor yang ditunjuk. Ketergantungan dan relasi transaksi, artikel dengan review, satu artikel bisa memiliki beberapa catatan review jika ditinjau oleh lebih dari satu reviewer. Kelas review menghubungkan antara aktor reviewer dengan objek artikel yang sedang dinilai. Ada agregasi atau hubungan bagian, isu dengan artikel. Kelas isu atau edisi jurnal mengagregasikan atau mengumpulkan banyak objek artikel di dalamnya untuk diterbitkan secara bersama.